Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi dengan Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari ke-6 ini, kita akan melanjutkan kajian kita membahas surah Fatir. Sahabat Al-Quran, surah Fatir ditetapkan dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia sebagai surah ke-35. Surah ini termasuk kelompok surah Makkiyah yang terdiri dari 45 ayat. Nama Fatir juga digunakan dalam Mushaf di berbagai negara muslim seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, hingga Pakistan. Sahabat Al-Quran, nama Fatir berasal dari kata yang muncul di ayat pertama surah ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Secara bahasa, Fatir adalah bentuk isim fa'il dari kata fatara yafturu yang maknanya dekat dengan memulai, mencetuskan, atau menciptakan dari awal. Ar-Raghib Al-Asfahani memaknainya sebagai menciptakan sesuatu dalam kondisi siap menerima tahapan berikutnya. Allah disebut sebagai Fatir karena dialah yang menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Pada ayat ini, kata Fatir disandingkan dengan Ja'il. Meski sering dianggap sinonim, keduanya memiliki perbedaan makna. Fatir berarti yang mencipta pertama kali, sedangkan Ja'il adalah yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk atau kondisi lain. Nah, di dalam Al-Quran, kata Fatir muncul di 6 surah. Namun, hanya di surah inilah kata tersebut tampil pada ayat pertama. Hal inilah yang melatar belakangi penamaan surah Fatir. Nama ini juga sangat selaras dengan tema besar surah tersebut, yaitu seruan menuju tauhid melalui penegasan sifat-sifat Allah sebagai pencipta pertama dan pemulih pada hari kebangkitan. Dialah yang menciptakan makhluk untuk pertama kali, dan dialah pula yang akan mengembalikannya kelak. Karena itu, penamaan Fatir menjadi simbol yang kuat bagi fokus utama surah ini. Sahabat Al-Quran, nama Fatir merupakan nama paling populer bagi surah ini. Nama tersebut digunakan secara luas dalam mushaf-mushaf Al-Quran, kitab tafsir, karya ulumul Quran, dan kitab hadis. Tafsir-tafsir besar seperti Jami'ul Bayan, Al-Muharrar Al-Wajiz, At-Tashil, Tafsir Ibnu Katsir, hingga Fathul Qadir mencatat Fatir sebagai nama utama. Dalam literatur ulumul Quran, nama ini muncul di karya-karya seperti Ma'anil Quran Al-Akhfash dan An-Nahas, Al-Muktafa, Ilalul Wuquf, serta Jamalul Qurra. Beberapa kitab hadis seperti Jami'ul Usul, Majma'uz Zawaid, dan Al-Ithaf juga menggunakan nama tersebut. Semua ini menjadi dasar kuat penetapannya dalam Mushaf Standar Indonesia. Namun, meski tersebar luas, nama ini tidak berstatus tauqifi. Tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sendiri menamainya demikian. Tidak banyak pula riwayat sahabat yang menyebut nama ini. Satu-satunya adalah penjelasan Ibnu Abbas tentang klasifikasi Makkiyah Madaniyah yang diriwayatkan An-Nahas sebagai berikut. Ani bin Abbasin qala unzilat surat Fatir di Makkah, yang artinya surah Fatir diturunkan di Mekah. Riwayat serupa dinisbahkan As-Suyuti kepada Ibnu Durais, Al-Bukhari, dan Al-Baihaqi. Namun ketika ditelusuri, beberapa riwayat justru menyebut nama lain, yaitu Al-Malaikah. Meski demikian, penyebutan Fatir tetap hadir dalam tradisi tabi'in, seperti riwayat dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kombinasi keduanya menjadi landasan penetapan nama Fatir sebagai nama resmi. Sahabat Al-Quran, selain Fatir, surah ini juga dikenal dengan nama Al-Malaikah. Nama ini muncul karena ayat pertama menyinggung malaikat secara spesifik, yaitu dengan menyebutkan jumlah sayap yang tidak dijumpai di dalam surah lain. Dalam berbagai riwayat sahabat dan tabi'in, nama Al-Malaikah justru lebih sering disebut.
Riwayat Ibnu Abbas dalam karya Ibnu Ad-Durais, juga riwayat Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Jabir bin Zaid, hingga Qatadah, semuanya memakai nama Al-Malaikah. Beberapa mufasir besar seperti Abdur Razak, As-Sa'labi, Az-Zamakhsyari, hingga Ibnul Jauzi juga memilih nama tersebut. Begitu pula banyak manuskrip mushaf kuno mulai dari abad keempat hingga abad ke-8 Hijriyah yang menuliskan surah ini sebagai Al-Malaikah. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-6 bulan Ramadan ini tentang surah Fatir. Sampai berjumpa lagi di pembahasan esok hari, dan jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari, mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.